Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pagi hari ini saya mau membagikan renungan kita pagi hari ini. Ya, ini nggak biasa, saudaraku ya. Ini judulnya adalah 111 GKKD 5 kali. Ya, ini karena beberapa waktu mulai dengar istilah ini ya. Jadi saya mau bagikan supaya setiap kita mengerti apa maksudnya ini ya. Satu, satu, satu. Jadi 3 kali satunya. Satu, satu, satu. GKKD 5 kali. Nah, saudaraku, ini apa maksudnya? Satu, satu, satu GKKD 5 kali. Apa maksudnya? Ya. Nah, gereja yang sehat adalah gereja yang bertumbuh. Ya, gereja yang sehat adalah gereja yang bertumbuh dan GKKD sebagai gereja yang sehat tentu diharapkan juga bertumbuh. Nah, sinode kita mencanangkan bahwa gereja kita akan bertumbuh untuk masa 5 tahun mendatang menjadi 5 kali. Jadi makanya ada istilah GKKD 5 kali. Nah, bagaimana mencapainya? Nah, itu istilah 111. Bagaimana caranya? Ya, dibuat cukup sederhana. Karena setiap jemaat, apakah itu jemaat, pekerja Tuhan, atau hamba Tuhan, akan membawa satu jiwa dalam 1 tahun. Jadi berarti satu orang jemaat, termasuk di dalamnya hamba-hamba Tuhan, membawa satu jiwa dalam 1 tahun. Itu sebabnya ditulis 111. Maka diharapkan 5 tahun yang akan datang, kita akan mencapai 5 kali. Nah, jadi kalau di Jawa Tengah 1.200 atau 1.500, maka 5 tahun yang akan datang menjadi 6.000 kalau 1.200, kalau 1.500 jadi 7.500 jemaat. Nah, Semarang misalnya 1.000 jemaat akan menjadi 5.000 jemaat. Haleluya. Ya. Nah, apa dasarnya, saudara? Ya, tentu banyak gereja mengalami begitu, tetapi kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, gereja mula-mula memang mengalami pertumbuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Kalau kita baca Kisah 1 ayat 15, gereja mula-mula itu dimulai dari 120 orang yang menantikan pencurahan Roh Kudus. Ya, lalu akhirnya menjadi 3.000 ketika kita lihat di Kisah 2 ayat 41 ya. Mereka mengalami pertumbuhan, Petrus berkhotbah 3.000 orang memberi dirinya dibaptis. Lalu firman Tuhan katakan tiap-tiap hari jumlah mereka bertambah ya sampai akhirnya 5.000 orang. Kisah Rasul 4 ayat 4 ya. Nah, saudaraku, tentu ada di dalam Alkitab cerita itu untuk menjadi contoh teladan buat kita bahwa kita harusnya mengalami pertumbuhan. Ya, Tuhan senang ya Injil diberitakan, orang-orang banyak menerima kasih karunia. Nah, bagaimana kita bisa terlibat? Setiap kita yang berdoa pagi ini, juga setiap kita jemaat Tuhan, ya tanpa terkecuali, bagaimana kita bisa terlibat dalam proyek ini. Saudaraku, kalau kita baca Kisah Para Rasul itu, katanya jemaat itu tekun dalam pengajaran, tekun dalam persekutuan, dan tekun dalam doa. Ya, itu yang pertama yang terjadi, mengapa mereka bertumbuh. Ya.
Yang kedua, mereka yang menerima Yesus ini, ya, mereka berubah dalam tingkah lakunya, sehingga firman Tuhan berkata, mereka disukai banyak orang. Sehingga Tuhan menambahkan jumlah mereka satu-satu sehingga sedemikian mencapai 5.000 orang. Jadi poin pertama yang harus jemaat lakukan adalah kita harus menjadi orang yang tekun dalam pengajaran. Jadi setiap firman Tuhan yang kita dengar, kita renungkan, kita pelajari, kita lakukan, lalu kita harus tekun dalam ibadah persekutuan, lalu tekun dalam doa. Ya, berharap doa pagi ini menjadi bagian dari apa yang dimaksud di sini, ya, bertekun. Kita bertekun terus dalam Tuhan. Dan bukan hanya itu, kita juga menunjukkan sikap berubah. Memang kita harus berubah dari hari ke hari. Karakter Kristus harus menjadi tujuan, ya, perubahan kita yang akhirnya disukai banyak orang. Selanjutnya kita menjadi terang dan garam dalam segala aktivitas kita itu, atau menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita, bagi orang-orang yang melihat kita. Harus ada perubahan. Mereka harus melihat Kristus nyata dalam hidup kita. Dan yang selanjutnya adalah kita bersaksi, menyatakan kabar baik. Sebab bagaimana orang diselamatkan kalau mereka tidak pernah percaya? Bagaimana mereka percaya kalau mereka tidak pernah mendengar? Jadi penting sekali juga kita bersaksi, ya, menyatakan kabar baik. Tentu bukan untuk berdebat, bukan untuk menyalahkan, tetapi kita menyampaikan apa yang kita alami. Dalam bersaksi, kita menyaksikan apa pengalaman kita bersama Tuhan. Bagaimana Tuhan mengubahkan kehidupan kita sebelum percaya menjadi seorang yang percaya. Dan tentu kita juga bisa menyatakan kabar baik bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan. Nah, oleh karena itu, mari kita bersaksi bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, Matius 10 ayat 8b katakan, kamu telah menerima dengan cuma-cuma, atau kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Nah, hadiah terbesar yang dapat kita berikan kepada orang di sekitar kita adalah berita keselamatan, yang adalah anugerah, pemberian cuma-cuma. Bahwa keselamatan adalah anugerah, bukan hasil perbuatan, tetapi semata-mata pemberian Allah yang cuma-cuma. Berita ini penting sekali dikabarkan, saudaraku. Dan yang kedua, berita tentang keselamatan penting sekali kita beritakan. Kenapa? Karena kalau kita tidak sampaikan, ya, kita selamat karena kasih karunia Tuhan, lalu kita tidak kasih tahu pada orang bahwa ini adalah cuma-cuma anugerah, maka kita bisa menjadi orang yang jahat. Mungkin bisa dibilang orang yang paling jahat. Ya, pantasan saudaraku, ya, pantasan Yesaya, Yehezkel gitu ya, saudaraku sampaikan, kalau ada orang berdosa mati dalam dosa-dosanya, sementara kita tahu bahwa dia akan mati dalam dosa-dosanya dan kita diam saja dan tidak memberitahu, maka kitab Yehezkel katakan dia akan mati dalam dosa-dosanya
maka kita akan menanggung dosa-dosanya itu karena kita tidak memberitahunya. Mari kita menjadi orang-orang yang mau bersaksi. Mari kita terlibat dalam proyek ini, saudaraku. Setiap kita mau menyatakan kepada orang-orang di sekitar kita bersaksi. Mari kita membawa jiwa satu saja dalam 1 tahun, maka gereja kita akan mengalami pertumbuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat bersaksi, selamat menikmati mukjizat Tuhan yang luar biasa. Setiap kita membawa satu jiwa dalam 1 tahun, maka gereja kita akan bertumbuh menjadi 5 kali dalam 5 tahun. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa.